Sungguh tega. Hanya karena aku tak bisa membayar hutang, suamiku direbut oleh sahabat dekatku sendiri. Endingnya bikin nangis. Namaku Arindia. 5 tahun lalu, aku dan suamiku, Dio, adalah pasangan yang sering disebut orang sebagai panutan. Kami tak punya gelar akademik tinggi, tak hidup dari warisan, tapi kami membangun segalanya dari nol. Bersama, kami membuka toko bahan bangunan kecil di pinggiran kota Bogor, dan dari sana, pelan-pelan, doa demi doa, kami berkembang. 1 ruko jadi 2, 2 jadi 4. Kemudian ada gudang, truk sendiri, dan karyawan yang mulai menyebut kami bos. Setiap pagi kami menyapu toko bersama. Dio menghitung stok cat dan semen, aku mencatat pesanan dan keuangan. Sore hari, kami pulang bersama naik motor, lalu makan nasi goreng di teras, masih dengan baju berdebu. Tapi kami bahagia. Lalu Aska lahir. Saat aku melihat mata kecilnya untuk pertama kali, hidupku terasa genap. Lengkap. Dio mencium keningku waktu itu, matanya berkaca-kaca. Akhirnya kita punya rumah yang benar-benar hidup. Kami beri nama Aska Isdihar, yang berarti bersih dan berkembang. Nama yang kami pilih bersama, malam-malam panjang sambil duduk di ruang tamu, ditemani suara jangkrik dan lilin karena listrik sering mati waktu itu. Aku sempat berpikir, mungkin hidupku akan begini selamanya. Sederhana, penuh kerja keras, tapi hangat. Aku percaya dengan tulus bahwa kebahagiaan bukan tentang liburan ke luar negeri atau punya tas mahal, tapi tentang bisa tertawa di meja makan dengan orang yang kau cintai. Dan waktu itu, aku mencintai Dio dengan seluruh hidupku. Tiap pagi, saat Dio mencium pipiku sebelum pergi ke toko lebih dulu, aku merasa jadi istri paling beruntung. Ia bukan lelaki romantis, tapi ia pekerja keras, sabar, dan selalu menyempatkan mengantar Aska imunisasi meski sedang sibuk. Ia bukan tipe lelaki yang suka memeluk, tapi ia sering mendadak membelikan aku sandal baru saat tahu yang lama putus. "Kamu itu kayak semen, Rin," katanya sambil menyeruput kopi suatu pagi. Diam-diam menopang semuanya. Aku tertawa waktu itu. Tak menyangka kalimat sesederhana itu akan menancap dalam ingatan. Kami menjalani pernikahan seperti menanam pohon. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, tanpa gegap gempita, tanpa drama. Dan orang-orang di sekitar mulai menyebut kami pasangan yang patut ditiru. Arin dan Dio MAH cocok. Sama-sama ulet, sama-sama kerja keras. Mereka itu rezekinya bareng. Lihat aja tuh, usahanya makin ramai. Kalimat-kalimat itu meneduhkan, tapi sekaligus menjerat. Karena saat hidupmu terlihat sempurna dari luar, siapa yang akan percaya bahwa perlahan akar-akar bahagia itu mulai lapuk? Waktu berjalan. Aska mulai belajar bicara, lalu berlari, lalu mengoceh sepanjang hari. Aku sibuk mengurus rumah dan keuangan toko. Dio sibuk mengelola proyek luar dan gudang besar. Kami semakin jarang makan malam bersama. Semakin sering tidur di jam berbeda. Tapi aku masih percaya. Masih bertahan pada harapan. Sampai pada suatu malam, saat Dio pulang lewat tengah malam dengan alasan rapat supplier, aku menyuguhkan teh hangat, seperti biasa. Tapi ia hanya menyeruput seteguk, lalu berkata tanpa menatap, "Aku capek. Tidur duluan, ya?" Dan aku mulai menyadari, teh itu tidak lagi dicintai.
hanya disinggahi. Suatu hari, saat kami sedang mengikuti arisan RT, hal yang jarang sekali bisa kami sempatkan akhir-akhir ini, ada seorang ibu yang duduk di sampingku sambil berbisik. Rin, itu sekretaris suamimu ya, yang suka ikut kontrol bahan bangunan keluar kota. Aku menoleh. Maksudnya siapa? Dia menunjuk pelan. Seorang perempuan muda, mengenakan kemeja ketat dan sepatu hak tinggi, berdiri tak jauh dari Dio, sedang tertawa kecil sambil menyodorkan sesuatu. Oh, itu Liana, anak magang yang katanya cerdas banget. Ibu itu berujar, lalu menyeringai. Cuma ya, kayaknya terlalu cerdas buat sekadar ngetik invoice. Aku tertawa, kering. Tak tahu harus merespons bagaimana. Saat perjalanan pulang, aku duduk di boncengan Dio. Jalan menurun dan dingin Bogor menyentuh kulitku. Tapi yang lebih dingin adalah jarak antara tubuhku dan tubuh suamiku sendiri. Kami yang dulu selalu bergandengan, kini hanya duduk diam. Hening. Sunyi. Seperti ruko yang ditutup tanpa lampu tahun itu, pandemi datang seperti badai yang tak bisa dicegah. Semua berubah. Bukan hanya dunia di luar, tapi juga dunia kecil kami di dalam rumah. Toko bahan bangunan kami, yang dulunya tak pernah sepi dari pagi sampai sore, mulai merosot drastis. Proyek-proyek bangunan berhenti. Para tukang tak lagi belanja karena pemilik rumah menunda renovasi. Bahkan kontrakan yang biasanya rutin beli dalam jumlah besar, kini hanya mampir untuk beli 1-2 cat kecil. Itu pun dengan banyak alasan. Maaf, Bu, belum cair juga dari kantor pusat. Begitu mereka bilang. Dan aku hanya bisa mengangguk. Meski tagihan supplier kami menumpuk seperti gunung. Gudang mulai lengang. Truk pengiriman jarang bergerak. Telepon kantor makin jarang berdering. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat Dio duduk diam di meja kerjanya lebih dari 1 jam, tanpa menulis apapun. Aku tahu dia stres. Tapi Dio bukan tipe pria yang pandai berkata-kata jika sedang tertekan. Ia lebih suka diam. Meringkuk dalam sunyi. Menyimpan semuanya di pundaknya, dan membiarkan orang lain menebak apa yang sedang dipikirkannya. Malam-malam kami pun berubah. Dulu, kami masih suka menonton TV bersama sambil membagi cerita soal Toko dan Aska. Tapi kini, Dio mulai tidur larut. Atau malah tertidur di ruang tamu dengan pakaian kerja yang masih melekat, handphone di dada, dan pandangan kosong yang tak lagi memelukku. Aku beberapa kali mencoba bicara. Menawarkan bantuan. Menanyakan kondisi keuangan. Tapi jawabannya selalu sama. Lagi pusing. Jangan ganggu dulu. Kadang, tak dijawab sama sekali. Hanya lirikan dingin atau gerakan bahu yang menolak sentuhan. Aska sempat bertanya padaku, "Mama, Papa kenapa sekarang gak peluk Mama lagi?" Aku hanya bisa tersenyum samar, lalu membelai rambutnya. "Papa lagi banyak pikiran. Tapi kamu harus tetap sayang sama Papa, ya?" Ia mengangguk, meski wajah kecilnya menunjukkan kebingungan yang tak layak dipikul anak seusianya. Satu demi satu pegawai kami mengundurkan diri. "Maaf, Pak Dio, saya nggak bisa terus kerja. Gaji sering telat. Saya juga punya anak istri. Ada yang pamit baik-baik. Ada yang pergi tanpa pesan. Sisanya, bertahan karena kasihan. Tapi aku tahu, belas kasihan tak akan membayar beras dan susu." Aku mencoba menyusun ulang keuangan. Menjual barang-barang tak terpakai. Bahkan meminjam uang dari kakakku,
hanya untuk menggaji karyawan yang masih tinggal. Tapi lama-lama, semuanya seperti lubang tanpa dasar. Dan Dio makin jauh. Suatu malam, aku mengetuk pintu kamar. Bukan kamar utama, tapi kamar tamu yang sejak 2 minggu terakhir, perlahan berubah menjadi kamar tidur suamiku. "Lang, kita bisa ngobrol sebentar?" tanyaku dari balik pintu. Tak ada jawaban. Hanya suara gesekan kasur dan denting jam. "Lang, aku tahu kamu stres. Aku juga. Tapi kita harus hadapi ini bareng. Kayak dulu." Pintu tetap tertutup. Dan aku tahu, bukan hanya suara yang Dio matikan, tapi hatinya. Aku duduk sendirian di ruang tengah. Di tanganku, laporan keuangan yang sempat aku susun rapi kini penuh coretan dan revisi. Pemasukan kami turun lebih dari 60%. Cicilan dari supplier sudah masuk bulan ketiga. Dan sebagian stok di gudang mulai rusak karena lembab dan tidak terjual. Aku bahkan mulai menjual cincin pernikahanku diam-diam untuk membeli kebutuhan Aska. Tapi hal yang paling menyakitkan bukanlah angka-angka itu, melainkan rasa bahwa aku kini berjuang sendirian, sementara orang yang seharusnya menggenggam tanganku malah perlahan menjauh. Dio mulai jarang makan di rumah, pulang lebih malam, kadang bahkan subuh. Alasannya selalu sama, cari supplier, ketemu investor, ngurus penagihan, semuanya terdengar masuk akal, tapi terasa jauh dari kebenaran. Aku mencoba menepis prasangka. Aku menolak berpikir buruk. Tapi di lubuk hati yang paling dalam, aku tahu ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya toko kami yang sepi, tapi juga hati kami. Malam itu, saat aku duduk di tepi ranjang, Aska memelukku dari belakang. "Mama, aku boleh tidur sama mama aja terus." "Kenapa?" tanyaku, membalik badan. "Karena kalau aku tidur sendirian, aku suka dengar suara mama nangis." Aku terdiam. Anakku, yang baru 5 tahun, telah belajar diam-diam menghibur ibunya. Sesuatu yang seharusnya tak perlu ia tahu, apalagi alami. Aku memeluknya erat, mengusap punggung mungilnya. "Maaf ya, Nak, Mama janji kuat." Dan malam itu, aku tak bisa tidur. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku bersama Dio, aku merasa mungkin kami bukan lagi tim. Awalnya aku pikir Aska hanya kelelahan. Mungkin karena terlalu sering menunggu papanya pulang yang makin malam, atau karena cuaca yang tak menentu. Tapi ketika demamnya tak turun selama 3 hari, dan ruam kecil mulai muncul di tubuhnya, aku panik. Kami membawanya ke klinik terdekat, lalu dirujuk ke rumah sakit besar di kota. Tes darah, tes imun, tes lanjutan. Semua berlangsung seperti mimpi buruk yang berjalan lambat. Dan hari itu, dokter duduk di depan kami, ekspresinya tenang, terlalu tenang, justru membuat dadaku makin sesak. "Bu Arin, Pak Dio, dari hasil pemeriksaan, kami menduga Aska mengidap autoimun sistemik. Ini penyakit kronis yang memerlukan pemantauan ketat dan pengobatan jangka panjang." Aku berhenti mendengar setelah kata kronis. Kata itu menggema seperti palu godam yang menghantam kepalaku. "Obatnya mahal?" tanya Dio akhirnya, suaranya kaku. Dokter mengangguk. "Akan ada terapi rutin. Beberapa obatnya memang tidak murah. Tapi yang terpenting adalah penanganan konsisten. Kami akan dampingi sebaik mungkin." Aku menggenggam tangan Dio, tapi ia tidak menggenggam balik. Ia menarik tangannya perlahan, menatap ke arah jendela. Malam itu, di ruang rawat inap Aska,
Aku menatap wajah anakku yang pucat. Tubuh kecilnya diselimuti kabel infus. Napasnya tenang, tapi lemah. Bahkan suara rengekannya berubah menjadi bisikan yang nyaris tak terdengar. Aku membasuh wajahnya dengan air hangat, menahan air mata yang sejak tadi menggantung. "Ma, kalau aku sembuh, kita bisa main di taman lagi," katanya pelan. Aku mencium dahinya. "Kita bakal main di taman manapun kamu mau, sayang. Bahkan Mama siap main di atas bulan kalau kamu minta." Aska tertawa kecil. Tapi tawanya mengandung keletihan yang mengiris hati. Dio tak banyak bicara sejak keluar dari rumah sakit. Ia pulang langsung ke kamar tamu. Makan malam dihindari. Teleponnya terus sibuk, entah dengan siapa. Aku tahu, pikirannya penuh. Tapi aku juga penuh. Aku penuh ketakutan, penuh kecemasan, penuh kesendirian yang tak bisa lagi kusembunyikan. Kami menjual satu motor untuk menutupi biaya pengobatan awal. Lalu komputer kantor. Aku menggadaikan perhiasan terakhir dari pernikahan. Tabungan kami ludes hanya dalam 3 minggu pertama. Dan saat aku mengusulkan untuk menjual sebagian stok di gudang dengan harga miring, Dio meledak. "Kamu pikir gampang jual semua begitu aja? Gimana kalau bisnis kita bangkit lagi?" "Lang, ini soal Aska. Selalu soal Aska. Semua ini terjadi sejak dia sakit. Sejak pandemi. Sejak kamu terlalu sibuk ngurus anak dan rumah, toko jadi berantakan. Saldonya tidak cukup." Aku menghela napas panjang. Wajah Aska terlintas di benakku, tersenyum dengan pipi yang mulai tirus. Lalu aku berkata pelan ke kasir, "Boleh saya ambil 2 jenis obat dulu saja, Bu?" Dan saat aku melangkah keluar, aku menunduk. Bukan karena malu, tapi karena hancur. Aku berjalan pulang sambil menahan tangis. Tapi saat aku membuka pintu rumah, melihat Aska yang sedang menggambar sambil menungguku, aku menghapus air mata cepat-cepat. Karena ibunya tak boleh terlihat rapuh. Karena di tengah kehancuran yang ditinggalkan suaminya, seorang ibu harus tetap jadi rumah terakhir yang tak roboh. Aku duduk di ruang tamu, menatap laporan keuangan yang penuh coretan. Jumlah yang dibutuhkan untuk pengobatan Aska bulan depan tak lagi bisa kututup dengan penghasilan dari jualan makanan beku atau kerja sampingan. Obat-obatan autoimun, ditambah terapi mingguan, perlahan menggerogoti semua sumber dayaku. Sementara Dio, ia makin asing. Tak bertanya soal biaya, tak menyinggung soal Aska. Seolah penyakit anak kami hanya urusanku. Seolah ia tak punya andil atas kehidupan yang kami ciptakan bersama. Aku menggulir daftar kontak di ponsel, mengabaikan gengsi yang sejak dulu kujaga. Saat jemari berhenti di satu nama, aku terdiam beberapa saat. Rasti Ramadhani. Teman SMA. Kami pernah dekat, lalu berpisah saat kuliah. Beberapa tahun lalu ia sempat menghubungi untuk reuni, tapi aku sibuk dengan toko. Terakhir kulihat di Instagram, dia bekerja di perusahaan logistik besar di Jakarta. Lajang, mandiri, dan tampak punya kehidupan yang stabil. Aku membuka pesan lama kami, lalu mulai mengetik. "Rasti, maaf tiba-tiba. Aku butuh bantuan. Boleh ngobrol sebentar?" Pesanku terkirim pukul 20.12. 5 menit kemudian, jawabannya muncul. "Tentu boleh, Arin. Kirim alamatmu. Aku ke sana." Dan benar saja. Pukul 21, sebuah mobil SUV putih berhenti di depan rumah.
Rasti turun dengan wajah yang masih sama seperti dulu, ramah dan penuh percaya diri. Tapi kini dengan balutan blazer mahal dan parfum yang harum sekali. Sejenak, aku merasa seperti gadis SMA kikuk lagi. "Arin," katanya sambil memelukku erat. "Kamu kurusan banget. Sakit?" Aku menggeleng pelan. "Bukan aku, Aska." Kami duduk di meja makan, segelas teh jahe hangat dan beberapa cemilan seadanya menemaninya. Rasti mendengarkan dengan penuh perhatian saat aku menceritakan tentang penyakit Aska, biaya rumah sakit, dan bagaimana Dio mulai menjauh dari segalanya. Ia menggenggam tanganku. "Kamu kuat banget, Rin. Tapi kamu gak harus sendiri. Aku bantu, ya? Ada sedikit tabungan." Aku ingin menolak. Tapi dunia tak sedang memberi banyak pilihan. Dan saat ia mengirimkan transfer malam itu juga, aku hanya bisa menahan air mata dan memeluknya erat. "Ini buat Aska," katanya. "Aku tahu kamu pasti bisa bayar nanti. Tapi kamu gak usah mikirin sekarang. Fokus ke penyembuhan dia dulu." Malam itu aku tidur sambil menangis. Tapi untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, tangisku bukan karena ketakutan, tapi karena lega. Ada tangan yang menyambut saat semua pintu tertutup. Hari-hari berikutnya, Rasti mulai sering datang. Mengantar makanan, membelikan mainan untuk Aska. Bahkan beberapa kali menemaniku ke rumah sakit saat Dio tak muncul sama sekali. "Aku tuh iri loh sama kamu," katanya suatu sore saat kami duduk di taman rumah sakit. Aku menoleh, heran. "Iri kenapa? Kamu pernah punya rumah tangga, punya anak yang manis kayak Aska. Aku cuma pulang ke apartemen sepi tiap malam." Aku tersenyum tipis. "Kalau rumah tangganya hancur kayak punyaku, kamu gak akan iri." Dia menatapku lama, lalu berkata, "Kalau aku jadi kamu, aku gak akan biarin Dio pergi begitu aja. Tapi kalau dia memang gak bisa diandalkan, ya cari yang baru." Aku tertawa pelan. Kupikir itu hanya candaan. Tapi ternyata tidak. Beberapa minggu kemudian, aku mulai merasa ada yang janggal. Rasti mulai sering menghindar jika Dio tiba-tiba pulang. Ia tiba-tiba menolak diajak mampir ke rumah, padahal sebelumnya selalu siap. Suatu malam, saat aku keluar sebentar untuk membeli obat dan kembali ke rumah tanpa suara, aku melihat mobil Rasti terparkir tak jauh dari gang rumah. Ia duduk di dalam, bersama seseorang. Dan saat aku mendekat, darahku seolah berhenti mengalir. "Dio." Mereka sedang tertawa. Tertawa lepas. Dan detik berikutnya, Rasti menyentuh lengan Dio dengan cara yang terlalu akrab. Aku tak langsung menghampiri. Aku hanya berdiri di ujung gang, menahan napas. Ingin marah. Ingin berteriak. Tapi yang keluar hanya isak tertahan yang tercekat di tenggorokan. Dio turun lebih dulu, menyadari keberadaanku. Wajahnya kaget, lalu berubah menjadi datar. "Rin, jangan salah paham." Aku menatap Rasti yang juga turun dari mobil, gugup. "Jadi ini cara kalian balas bantuanku? Kamu, Dio, di belakangku?" Rasti mencoba menjelaskan. "Arin, aku cuma pengen bantu. Kita sering ngobrol, dan aku lihat Dio itu sebenarnya sayang banget sama kamu. Tapi dia bingung." "Bingung?" Aku nyaris tertawa. "Kalian pikir ini sinetron? Kalian bikin drama belakang layar dan aku penontonnya." Dio menyela pelan. "Aku gak pernah maksud nyakitin kamu, Rin. Tapi kita lagi jauh.
Aku ketemu kenyamanan di tempat lain. Dan saat itu juga, aku tahu, pinjaman yang kuanggap pertolongan, ternyata adalah kunci penghancur yang kusematkan sendiri ke pintu rumahku. Aku duduk di ruang tamu, menatap laporan keuangan yang penuh coretan. Jumlah yang dibutuhkan untuk pengobatan Aska bulan depan tak lagi bisa kututup dengan penghasilan dari jualan makanan beku atau kerja sampingan. Obat-obatan autoimun, ditambah terapi mingguan, perlahan menggerogoti semua sumber dayaku. Sementara Dio, ia makin asing. Tak bertanya soal biaya, tak menyinggung soal Aska. Seolah penyakit anak kami hanya urusanku. Seolah ia tak punya andil atas kehidupan yang kami ciptakan bersama. Aku menggulir daftar kontak di ponsel, mengabaikan gengsi yang sejak dulu kujaga. Saat jemari berhenti di satu nama, aku terdiam beberapa saat. Rasti Ramadhani, teman SMA. Kami pernah dekat, lalu berpisah saat kuliah. Beberapa tahun lalu ia sempat menghubungi untuk reuni, tapi aku sibuk dengan toko. Terakhir kulihat di Instagram, dia bekerja di perusahaan logistik besar di Jakarta. Lajang, mandiri, dan tampak punya kehidupan yang stabil. Aku membuka pesan lama kami, lalu mulai mengetik. Rasti, maaf tiba-tiba. Aku butuh bantuan. Boleh ngobrol sebentar? Pesanku terkirim pukul 20.12. 5 menit kemudian, jawabannya muncul. Tentu boleh, Arin. Kirim alamatmu. Aku ke sana. Dan benar saja. Pukul 21, sebuah mobil SUV putih berhenti di depan rumah. Rasti turun dengan wajah yang masih sama seperti dulu, ramah dan penuh percaya diri. Tapi kini dengan balutan blazer mahal dan parfum yang harum sekali. Sejenak, aku merasa seperti gadis SMA kikuk lagi. Arin, katanya sambil memelukku erat. Kamu kurusan banget. Sakit? Aku menggeleng pelan. Bukan aku, Aska. Kami duduk di meja makan, segelas teh jahe hangat dan beberapa cemilan seadanya menemaninya. Rasti mendengarkan dengan penuh perhatian saat aku menceritakan tentang penyakit Aska, biaya rumah sakit, dan bagaimana Dio mulai menjauh dari segalanya. Ia menggenggam tanganku. Kamu kuat banget, Rin, tapi kamu gak harus sendiri. Aku bantu, ya? Ada sedikit tabungan. Aku ingin menolak, tapi dunia tak sedang memberi banyak pilihan. Dan saat ia mengirimkan transfer malam itu juga, aku hanya bisa menahan air mata dan memeluknya erat. Ini buat Aska, katanya. Aku tahu kamu pasti bisa bayar nanti. Tapi kamu gak usah mikirin sekarang. Fokus ke penyembuhan dia dulu. Malam itu aku tidur sambil menangis. Tapi untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, tangisku bukan karena ketakutan, tapi karena lega. Ada tangan yang menyambut saat semua pintu tertutup. Hari-hari berikutnya, Rasti mulai sering datang. Mengantar makanan. Membelikan mainan untuk Aska. Bahkan beberapa kali menemaniku ke rumah sakit saat Dio tak muncul sama sekali. Aku tuh iri loh sama kamu, katanya suatu sore saat kami duduk di taman rumah sakit. Aku menoleh, heran. Iri kenapa? Kamu pernah punya rumah tangga. Punya anak yang manis kayak Aska. Aku cuma pulang ke apartemen sepi tiap malam. Aku tersenyum tipis. Kalau rumah tangganya hancur kayak punyaku, kamu gak akan iri. Dia menatapku lama, lalu berkata, kalau aku jadi kamu, aku gak akan biarin Dio pergi begitu aja.
Tapi kalau dia memang gak bisa diandalkan, ya cari yang baru. Aku tertawa pelan. Kupikir itu hanya candaan. Tapi ternyata tidak. Beberapa minggu kemudian, aku mulai merasa ada yang janggal. Rasti mulai sering menghindar jika Dio tiba-tiba pulang. Ia tiba-tiba menolak diajak mampir ke rumah, padahal sebelumnya selalu siap. Suatu malam, saat aku keluar sebentar untuk membeli obat dan kembali ke rumah tanpa suara, aku melihat mobil Rasti terparkir tak jauh dari gang rumah. Ia duduk di dalam, bersama seseorang. Dan saat aku mendekat, darahku seolah berhenti mengalir. Dio. Mereka sedang tertawa. Tertawa lepas. Dan detik berikutnya, Rasti menyentuh lengan Dio dengan cara yang terlalu akrab. Aku tak langsung menghampiri. Aku hanya berdiri di ujung gang, menahan napas. Ingin marah. Ingin berteriak. Tapi yang keluar hanya isak tertahan yang tercekat di tenggorokan. Dio turun lebih dulu, menyadari keberadaanku. Wajahnya kaget, lalu berubah menjadi datar. Rin, jangan salah paham. Aku menatap Rasti yang juga turun dari mobil, gugup. Jadi ini cara kalian balas bantuanku? Kamu, Dio, di belakangku? Rasti mencoba menjelaskan. Arin, aku cuma pengen bantu. Kita sering ngobrol, dan aku lihat Dio itu sebenarnya sayang banget sama kamu. Tapi dia bingung. Bingung? Aku nyaris tertawa. Kalian pikir ini sinetron? Kalian bikin drama belakang layar dan aku penontonnya. Dio menyela pelan. Aku gak pernah maksud nyakitin kamu, Rin. Tapi kita lagi jauh. Aku ketemu kenyamanan di tempat lain. Dan saat itu juga, aku tahu, pinjaman yang kuanggap pertolongan, ternyata adalah kunci penghancur yang kusematkan sendiri ke pintu rumahku. Aku duduk di ruang tamu, menatap laporan keuangan yang penuh coretan. Jumlah yang dibutuhkan untuk pengobatan Aska bulan depan tak lagi bisa kututup dengan penghasilan dari jualan makanan beku atau kerja sampingan. Obat-obatan autoimun, ditambah terapi mingguan, perlahan menggerogoti semua sumber dayaku. Sementara Dio, ia makin asing. Tak bertanya soal biaya, tak menyinggung soal Aska. Seolah penyakit anak kami hanya urusanku. Seolah ia tak punya andil atas kehidupan yang kami ciptakan bersama. Aku menggulir daftar kontak di ponsel, mengabaikan gengsi yang sejak dulu kujaga. Saat jemari berhenti di satu nama, aku terdiam beberapa saat. Rasti Ramadhani, teman SMA. Kami pernah dekat, lalu berpisah saat kuliah. Beberapa tahun lalu ia sempat menghubungi untuk reuni, tapi aku sibuk dengan toko. Terakhir kulihat di Instagram, dia bekerja di perusahaan logistik besar di Jakarta. Lajang, mandiri, dan tampak punya kehidupan yang stabil. Aku membuka pesan lama kami, lalu mulai mengetik. Rasti, maaf tiba-tiba. Aku butuh bantuan. Boleh ngobrol sebentar? Pesanku terkirim pukul 20.12. 5 menit kemudian, jawabannya muncul. Tentu boleh, Arin. Kirim alamatmu. Aku ke sana. Dan benar saja. Pukul 21, sebuah mobil SUV putih berhenti di depan rumah. Rasti turun dengan wajah yang masih sama seperti dulu, ramah dan penuh percaya diri. Tapi kini dengan balutan blazer mahal dan parfum yang harum sekali. Sejenak, aku merasa seperti gadis SMA kikuk lagi. Arin, katanya sambil memelukku erat. Kamu kurusan banget. Sakit? Aku menggeleng pelan.
Bukan aku, Aska. Kami duduk di meja makan, segelas teh jahe hangat dan beberapa cemilan seadanya menemaninya. Rasti mendengarkan dengan penuh perhatian saat aku menceritakan tentang penyakit Aska, biaya rumah sakit, dan bagaimana Dio mulai menjauh dari segalanya. Ia menggenggam tanganku. Kamu kuat banget, Rin. Tapi kamu gak harus sendiri. Aku bantu, ya? Ada sedikit tabungan. Aku ingin menolak. Tapi dunia tak sedang memberi banyak pilihan. Dan saat ia mengirimkan transfer malam itu juga, aku hanya bisa menahan air mata dan memeluknya erat. Ini buat Aska, katanya. Aku tahu kamu pasti bisa bayar nanti. Tapi kamu gak usah mikirin sekarang. Fokus ke penyembuhan dia dulu. Malam itu aku tidur sambil menangis. Tapi untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, tangisku bukan karena ketakutan, tapi karena lega. Ada tangan yang menyambut saat semua pintu tertutup. Hari-hari berikutnya, Rasti mulai sering datang. Mengantar makanan. Membelikan mainan untuk Aska. Bahkan beberapa kali menemaniku ke rumah sakit saat Dio tak muncul sama sekali. Aku tuh iri loh sama kamu, katanya suatu sore saat kami duduk di taman rumah sakit. Aku menoleh, heran. Iri kenapa? Kamu pernah punya rumah tangga, punya anak yang manis kayak Aska. Aku cuma pulang ke apartemen sepi tiap malam. Aku tersenyum tipis. Kalau rumah tangganya hancur kayak punyaku, kamu gak akan iri. Dia menatapku lama, lalu berkata, kalau aku jadi kamu, aku gak akan biarin Dio pergi begitu aja. Tapi kalau dia memang gak bisa diandalkan, ya cari yang baru. Aku tertawa pelan. Kupikir itu hanya candaan. Tapi ternyata tidak. Beberapa minggu kemudian, aku mulai merasa ada yang janggal. Rasti mulai sering menghindar jika Dio tiba-tiba pulang. Ia tiba-tiba menolak diajak mampir ke rumah, padahal sebelumnya selalu siap. Suatu malam, saat aku keluar sebentar untuk membeli obat dan kembali ke rumah tanpa suara, aku melihat mobil Rasti terparkir tak jauh dari gang rumah. Ia duduk di dalam, bersama seseorang. Dan saat aku mendekat, darahku seolah berhenti mengalir. Dio. Mereka sedang tertawa. Tertawa lepas. Dan detik berikutnya, Rasti menyentuh lengan Dio dengan cara yang terlalu akrab. Aku tak langsung menghampiri. Aku hanya berdiri di ujung gang, menahan napas. Ingin marah. Ingin berteriak, tapi yang keluar hanya isak tertahan yang tercekat di tenggorokan. Dio turun lebih dulu, menyadari keberadaanku. Wajahnya kaget, lalu berubah menjadi datar. Rin, jangan salah paham. Aku menatap Rasti yang juga turun dari mobil, gugup. Jadi ini cara kalian balas bantuanku? Kamu, Dio, di belakangku? Rasti mencoba menjelaskan. Arin, aku cuma pengen bantu. Kita sering ngobrol, dan aku lihat Dio itu sebenarnya sayang banget sama kamu. Tapi dia bingung. Bingung? Aku nyaris tertawa. Kalian pikir ini sinetron? Kalian bikin drama belakang layar dan aku penontonnya. Dio menyela pelan. Aku gak pernah maksud nyakitin kamu, Rin. Tapi kita lagi jauh. Aku ketemu kenyamanan di tempat lain. Dan saat itu juga, aku tahu. Pinjaman yang kuanggap pertolongan, ternyata adalah kunci penghancur yang kusematkan sendiri ke pintu rumahku. Awalnya aku masih berpikir positif. Rasti datang dengan niat baik. Membawa makanan untuk Aska, membawakan vitamin dan alat gambar,
bahkan sesekali membelikan diapers atau susu. Biar kamu nggak terlalu repot, Rin, katanya sambil menyusun isi kantong belanjaan ke dapur. Ia juga kadang menemani Aska bermain ketika aku harus bekerja atau mengurus pesanan makanan beku. Saat aku merasa nyaris tumbang, keberadaan Rasti seperti penyelamat kecil yang datang di tengah malam gelap. Tapi perlahan, semua terasa terlalu sering. Setiap 2 hari, lalu jadi setiap hari. Ia tak hanya datang, tapi mulai berlama-lama. Bahkan pernah tertinggal di rumah hingga pukul 9 malam, duduk di ruang tamu sambil tertawa-tawa bersama Dio yang baru pulang. Katanya, numpang ngobrol bentar, Rin. Dio cerita katanya toko baru mau coba kerjasama dengan perusahaan logistik. Jadi ya sekalian sharing lah sama aku. Aku mengangguk pelan waktu itu. Tapi perutku terasa aneh. Malam itu, saat Rasti sudah pulang, aku membuka lemari di kamar dan menemukan spray baru belum pernah kupakai. Warnanya peach pastel, motif bunga kecil-kecil. Spray yang pernah kuceritakan waktu kami ngobrol, saat aku bilang sedang hemat dan menahan diri beli hal-hal tak penting. Dan aku tahu, Rasti membelikannya. Karena di sudut lipatannya masih ada label kecil, "Tu, Arin. Biar kamarmu tetap manis meski dunia lagi berat." Aku menatap spray itu lama. Antara terharu dan khawatir. Kenapa hatiku seperti memberontak? Kenapa tangan yang semula tampak menolong, kini terasa seperti belenggu? Keesokan harinya, saat aku menjemur pakaian, aku mendengar suara tawa dari dalam rumah. Tawa Dio dan Rasti. Aku masuk perlahan. Mereka duduk di ruang makan. Dio menunjukkan sesuatu dari layar ponselnya, dan Rasti memukul pelan lengannya sambil tertawa geli. "Ya ampun, lucu banget kamu, Dio," ucapnya. Aku berhenti di ambang pintu. Dio menoleh. Rasti juga. Ada sepersekian detik hening yang terasa seperti palu menghantam sunyi. "Oh, Rin. Kita lagi bahas proyek toko," kata Dio cepat. Kebetulan Rasti pernah ngurus logistik di perusahaannya. Jadi ya, sambil ngobrol-ngobrol. Aku mengangguk. "Oh, bagus." Rasti berdiri dan menghampiriku, menyentuh lenganku dengan ringan. "Suamimu lucu ya, Arin," katanya dengan senyum aneh, setengah kagum, setengah menggoda. Aku hanya membalas dengan senyum datar. Tapi di dalam dadaku, ada bara kecil yang menyala. Bukan karena aku tak suka Dio dipuji, tapi karena caranya memuji, terasa seperti mengklaim sesuatu yang bukan miliknya. Hari-hari berikutnya, aku jadi lebih peka. Atau lebih tepatnya, lebih waspada. Setiap kali Rasti datang, ia seperti tahu kapan Dio akan pulang. Mereka sering bicara di dapur. Kadang suaranya mengecil, lalu meledak tawa. Aku di ruang tengah sambil menyuapi Aska, berpura-pura tak mendengar. Aku tak lagi nyaman. Tapi aku juga tak punya bukti. Dan yang lebih menyakitkan, aku merasa tak punya hak untuk protes. Karena dia teman lama. Karena dia yang meminjamkan uang saat aku nyaris tak bisa membeli obat anakku. Karena dia yang ikut menyeka keringat Aska saat suhu tubuhnya naik drastis. Tapi yang tak bisa kuterima, dia juga mulai mengisi celah kosong yang ditinggalkan suamiku. Suatu sore, aku menemukan Rasti sedang membantu Dio di toko. Ia memakai kemeja lengan panjang, celana kain, dan sepatu tertutup. Tapi langkahnya lincah. Tangannya sigap membantu mencatat stok dan menuliskan jadwal pengiriman barang. Dio tampak lebih hidup dari biasanya,
menjelaskan ini itu sambil sesekali menepuk pundaknya. Aku datang membawa termos minuman untuk Dio. "Oh, Rin," kata Rasti ceria. "Toko kamu keren banget loh. Aku sampai kepikiran pengen belajar bisnis juga." Dio menyambut termos dariku tanpa menatap mataku. "Makasih." Aku mengangguk. "Sama-sama." Sore itu aku pulang sendiri. Dio bilang masih ingin menyelesaikan pengecekan gudang. Rasti bilang ingin sekalian ikut bantu menyusun sistem. Dan aku, hanya ibu dari anak yang sakit. Istri dari suami yang makin tak bisa kupahami. Wanita yang dulunya jadi fondasi toko ini, kini cuma jadi penonton yang tersingkir dari panggung. Malam harinya, saat Rasti sudah pulang, aku memberanikan diri bicara pada Dio. "Kamu suka sama Rasti?" Dio menoleh pelan, seolah tak terkejut. "Kenapa nanya begitu?" "Karena kamu tertawa lebih sering dengannya daripada denganku. Karena kamu bicara padanya lebih banyak daripada kamu bicara padaku. Karena kamu pulang lebih cepat kalau tahu dia mau mampir." Ia tak menjawab. "Dio, aku tahu hidup kita berat. Aku tahu kamu lelah. Tapi kalau kamu sudah gak mau berjuang sama aku, setidaknya bilang. Jangan biarkan orang luar ikut duduk di antara luka yang belum sembuh." Dio berdiri, menarik napas panjang. "Aku gak selingkuh, Rin." Aku menatapnya tajam. "Tapi kamu juga gak pulang." Dan malam itu, seperti banyak malam sebelumnya, aku tidur sambil memeluk Aska. Satu-satunya laki-laki yang kini masih memanggilku, "Mama," dengan penuh cinta. Aku mulai mengenali pola itu. Perubahan-perubahan kecil yang seringkali dianggap sepele, tapi justru paling menghantam hati. Dio mulai pulang lebih malam dari biasanya. Kalau dulu dia memberi kabar lewat pesan singkat, sekarang tidak lagi. Kadang aku baru tahu dia ada di rumah saat suara sepatunya menyentuh lantai keramik jam 2 dini hari. "Ada meeting," katanya singkat. Atau, "supplier ngajak ngobrol." Kalimat-kalimat yang terlalu lelah untuk aku perdebatkan, karena jawabannya pasti hanya akan menambah sesak di dadaku. Yang lebih membuatku bingung, kini dia selalu rapi. Parfum baru yang tak pernah kupilihkan, baju-baju yang tiba-tiba terlihat seperti dibeli tanpa sepengetahuanku, bahkan sepatu kerja yang mengilap. Dio terlihat seperti pria yang sedang berusaha tampil untuk seseorang. Tapi jelas bukan untukku. Aku menyadari itu suatu pagi saat sedang menyuapi Aska. Dio baru saja keluar kamar mandi, mengenakan kemeja biru tua yang sangat pas di tubuhnya, rambutnya disisir rapi ke belakang, dan sepatu hitam yang biasa ia simpan di lemari bawah kini sudah dipakai lagi. "Lang, kamu rapi banget." Aku berusaha mencairkan suasana. "Kenapa? Salah?" jawabnya tanpa menoleh, sambil merapikan jam tangannya. "Nggak, cuma tumben aja. Biasanya kan kamu lebih santai kalau ke toko." Ia menarik napas panjang, lalu melirikku. "Kamu pikir aku santai di toko? Toko itu nyaris bangkrut, Arin." Aku terdiam. Aska pun ikut membisu, menyadari nada tinggi yang mulai muncul. Dio menatapku, tajam, lelah, dan entah kenapa, dingin. "Kalau kamu bisa bantu, bantu. Jangan cuma ngeluh." Aku capek. Aku menelan ludah. Aku bukan ngeluh. Aku cuma pengen tahu apa yang terjadi. Yang terjadi itu kamu gak ngerti kondisi. Bisnis di ujung tanduk, anak sakit, dan kamu nanyanya soal kemeja. Kalimatnya menamparku lebih keras dari yang dia kira.
Aku hanya bisa memeluk Aska, yang matanya mulai berkaca-kaca. Hari-hari berikutnya, Dio benar-benar berubah. Ia makin sulit diajak bicara. Kalau aku bertanya soal keuangan toko, jawabannya ketus. Kalau aku mencoba menyarankan sesuatu soal pengobatan Aska, ia menjawab dengan sinis. Kamu baca dari mana? Google lagi? Jangan sok ngerti. Aku tahu stresnya besar. Tapi apakah semua itu memberi hak padanya untuk menginjakku? Untuk menatapku seolah aku ini beban? Malam itu, saat aku memberanikan diri mengajaknya makan malam bersama, ia menatap meja makan dengan wajah masam. Aku udah makan, katanya. Padahal aku tahu, belum. Aku mendorong piring perlahan ke arahnya. Aku masak makanan kesukaanmu. Dio menatapku, lalu berkata datar, kamu pikir makanan bisa menyelesaikan semuanya? Aku mengangguk pelan. Tidak. Tapi, mungkin bisa bantu kita ngobrol lagi. Ia mendengus. Aku nggak punya waktu buat obrolan basa-basi, Arin. Dan kemudian, ia pergi, masuk ke kamar tamu, seperti biasa. Aku berdiri lama di dapur malam itu. Di hadapanku, piring yang tak tersentuh. Di belakangku, suara napas Aska yang tenang dari kamarnya. Di tengah ruang makan yang dulu selalu hangat, aku merasa seperti bayangan dari kehidupan yang pernah kupunya. Dulu Dio selalu minta lauk pedas. Sekarang, ia bahkan tak mau mencicipinya. Dulu Dio selalu cerita tentang pelanggan yang cerewet. Sekarang, ia hanya cerita pada dirinya sendiri. Atau mungkin, pada Rasti. Suatu pagi, aku melihat Dio mengenakan baju yang sama dengan baju yang pernah kupuji waktu kami masih sering pergi berdua. Kemeja putih dengan list abu dikerah, yang dulu kubelikan saat ulang tahun ketiga pernikahan. Aku menyentuh bahunya pelan. Kamu masih simpan kemeja itu? Dio tak menoleh. Ia hanya merapikan kancingnya, lalu menjawab datar, Rasti bilang ini bagus. Jadi aku pakai. Rasti. Nama itu seperti peluru yang tak sengaja ditembakkan tepat ke dada. Bukan hanya soal kemeja, tapi cara Dio menyebut namanya. Lembut, terbuka, tanpa ragu, jauh berbeda dengan caranya menyebut namaku belakangan ini. Setengah enggan, penuh penat, seolah aku adalah sisa beban masa lalu yang tak kunjung habis dibayar. Malam-malamku tak lagi dipenuhi suara dengkuran Dio, tapi oleh tanya-tanya yang tak pernah mendapat jawaban. Apakah dia mencintaiku masih? Apakah dia hanya bertahan karena Aska? Atau, sudah tak ada apa-apa lagi? Aku duduk di kamar Aska malam itu, memegang foto keluarga kami bertiga. Di foto itu, Dio memelukku dari belakang, Aska digendong di tengah-tengah. Kami semua tersenyum. Tapi senyum itu kini hanya tinggal kenangan datar di bingkai tua. Dan aku, yang masih berusaha bertahan, mulai sadar bahwa kadang, kehilangan itu bukan karena pergi. Kadang, kehilangan itu datang diam-diam, melalui tatapan orang yang tak lagi menganggapmu pulang. Siang itu rumah terasa lebih hangat. Ibuku baru saja pulang dari mengajak Aska jalan-jalan ke mall. Sesuatu yang sudah lama tidak terjadi sejak Aska divonis autoimun dan harus sering beristirahat. Aku menyambut mereka di teras, menggandeng tangan Aska yang masih memegang balon bergambar dinosaurus. Seru nggak, sayang? Tanyaku sambil membetulkan topinya. Aska mengangguk bersemangat. Seru banget, Ma. Aku beli es krim, terus mainan di pojok mall, terus tadi lihat papa. Langkahku sempat terhenti. Lihat papa, ulangku pelan.
Aska mengangguk polos. Iya, papa lagi duduk sama Tante Rasti di restoran dekat taman dalam. Aku menatap ibu yang masih sibuk menyimpan belanjaan di dapur. Ia seolah tak mendengar. Aku lalu jongkok, menyamakan tinggi dengan Aska. Mereka lagi ngapain, sayang? Anakku tertawa kecil, peluk-pelukan. Terus papa bilang ke aku, jangan bilang mama ya, ini rahasia kita. Darahku seolah berhenti mengalir. Mulutku keluh, tanganku dingin. Dunia seperti memudar perlahan. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar sambil memeluk Aska. Anak itu sudah tertidur, lelah setelah seharian bermain. Tapi perkataannya tadi siang terngiang jelas dalam kepalaku. Peluk-pelukan, jangan bilang mama. Ternyata memang bukan hanya firasat. Bukan hanya insting istri yang merasa digeser. Kali ini kebenaran datang dari mulut paling jujur yang kupunya. Dan yang membuat semuanya lebih menyakitkan adalah Dio tahu Aska melihat mereka. Tapi tetap memilih memintanya diam. Seolah anak sekecil itu bisa menutup rapat aib ayahnya demi kenyamanan orang dewasa. Kupikir aku akan marah, meledak, mencari Dio dan menamparnya di depan rumah. Tapi yang terjadi malam itu hanyalah air mataku menetes diam-diam di bantal. Tanpa suara, tanpa jeritan. Karena nyatanya, aku sudah terlalu lelah untuk marah. Yang tersisa hanya remuk yang sudah tak berbentuk. Keesokan harinya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi tak ada senyum. Tak ada sapaan manis. Bahkan tak ada mata yang mau menatap ke arah Dio. Ia keluar kamar dengan gaya seperti biasanya. Kemeja rapi, rambut disisir, aroma parfumnya samar dan menusuk. Aku meletakkan piring di atas meja. Ia menatapnya singkat, lalu duduk. Rin, kenapa diam aja? Aku tak menjawab. Aku menatapnya, panjang dan dalam. Kamu nyaman, ya? Peluk-pelukan sama Rasti di restoran? Suaraku tenang, dingin, tapi menyimpan amarah yang sangat padat. Dio terdiam. Matanya membesar. Tangannya berhenti memegang sendok. Siapa yang bilang? Aska. Ia menunduk. Lalu seperti biasa, mencoba membalikkan keadaan. Rin, aku bisa jelaskan. Jangan, potongku. Jangan pakai kalimat itu. Jangan pakai, aku bisa jelaskan, seperti cerita ini cuma salah paham sepele. Kamu peluk dia. Di tempat umum. Di depan anak kita. Dan kamu menyuruh Aska menyembunyikan itu dariku. Dio berdiri. Aku hilaf, Rin. Aku lagi stres. Dan kamu peluk orang lain buat obat stres. Aku menyeringai getir. Rasti bukan psikolog. Dio. Dia teman lamaku. Yang kamu tahu pernah bantu aku. Tapi kamu rebut dia. Pelan. Diam-diam. Kami enggak. Kami cuma dekat karena sering ngobrol soal toko. Toko? Aku tertawa kecil. Sejak kapan toko kita butuh pelukan dari luar buat bangkit? Ia tertunduk. Aku menatapnya. Mataku sudah tak berkaca-kaca. Justru lebih tajam dari sebelumnya. Dulu aku pernah minta kamu jujur. Aku tahu kamu berubah. Tapi kamu pilih diam. Dan sekarang, kamu minta maaf karena ketahuan. Bukan karena menyesal. Dio membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Akhirnya,
Ia hanya berjalan pelan ke arah pintu, meraih tas kerjanya. Sebelum ia membuka pintu, aku berkata pelan, "Kamu gak cuma menghancurkan pernikahan kita, Dio, tapi juga kepercayaan anakmu." Hari itu, aku duduk di samping Aska yang sedang menggambar dinosaurus kesukaannya. "Ma, Papa marah nggak kalau aku cerita?" tanyanya lirih. Aku tersenyum, mengusap rambutnya lembut. "Enggak, sayang. Kamu nggak salah. Justru kamu jujur. Itu hebat." Aska menatapku polos. Aku takut Mama sedih. Aku menelan ludah. Lalu kupeluk dia erat-erat. "Mama memang sedih. Tapi lebih sedih kalau kamu simpan sendiri dan kepikiran. Aska udah jadi anak paling kuat dan paling jujur di dunia. Terima kasih ya, sayang." Dan pelukan kecil itu, justru jadi satu-satunya pelukan paling murni yang kupunya sekarang. Yang tak ternoda, tak menyimpan rahasia, tak menusuk dari belakang. Malamnya, aku duduk di teras, menatap lampu jalanan. Dunia di luar sepi, tapi di dalam hatiku, badai masih mengamuk. Aku tahu, rasa curiga bisa memakan hati. Tapi yang lebih mematikan adalah diam dalam ketidakpastian. Setelah Aska berkata jujur tentang pelukan di restoran, aku tahu ini bukan hanya kebetulan. Bukan salah lihat, bukan salah paham. Ini nyata. Dan aku harus tahu sejauh apa pengkhianatan itu berjalan. Beberapa hari kemudian, saat Dio sedang mandi dan ponselnya tertinggal di meja makan, aku duduk dengan napas tertahan. Tangan gemetar. Mata terasa panas. Tapi tekadku lebih besar dari ketakutanku. Kubuka layar. Pola kuncinya masih sama, tanggal ulang tahun Aska. Betapa ironis. Bahkan kode kepercayaannya tetap tentang keluarga, padahal hatinya sudah jauh dari kami. Aku tak perlu mencari lama. Nama Rasti muncul di deretan paling atas percakapan. Aku membukanya dengan jantung berpacu kencang. Dan disitulah aku menemukannya. "Semalam enak banget. Aku kangen kamu, sayang. Besok kita ketemu lagi di hotel biasa. Ya? Aku booking, tenang aja. Pelukan kamu bikin aku lupa semua masalah, Ras." Tanganku mulai dingin. Tapi aku terus menggulir. Setiap kata seperti cambuk yang menghantam harga diriku tanpa ampun. Lalu ada foto. Dio dan Rasti. Di dalam mobil. Di dalam kamar hotel. Dio hanya mengenakan kaos dalam, rambutnya berantakan. Rasti memotret dari belakang punggungnya sambil tersenyum manja. Dadaku sesak. Aku merasa seperti ditusuk dari segala arah. Bukan hanya oleh suami yang kucintai, tapi juga oleh sahabat yang kuberi kepercayaan. Orang yang dulu kupeluk sambil menangis. Orang yang bilang ingin membantu demi Aska. Ternyata ia membantu menghancurkan semuanya. Malam itu aku tak bicara apa-apa. Dio keluar dari kamar mandi, mengusap rambut sambil menyenandungkan lagu pelan. Ia tampak santai. Bahkan sempat bertanya, "Aska udah tidur?" Aku hanya mengangguk. Lalu masuk ke kamar. Tak menangis. Tak meledak. Karena luka yang paling dalam, justru membuatmu membeku. Keesokan paginya, aku duduk sendiri di meja makan, memegang print out dari tangkapan layar chat mereka. Bukti-bukti hotel. Percakapan. Foto. Semua tergeletak di hadapanku seperti kenyataan yang tak bisa diingkari lagi. Saat Dio turun dari tangga, aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya,
Aku benar-benar tak melihat sosok pria yang dulu kucintai. Aku melihat pengkhianat. Duduk, kataku pelan. Dio tampak ragu, tapi menurut. Aku mendorong lembaran-lembaran itu ke arahnya. Ia menatapnya. Wajahnya memucat. Ini, kamu dapat dari mana? Dari tanganmu sendiri, jawabku datar. Kau terlalu percaya aku tak akan pernah mengecek. Dio terdiam. Matanya masih menatap kertas di depannya. Jemarinya gemetar. Tapi aku tak peduli. Kau tidur dengan Rasti? Tanyaku langsung. Ia mendongak. Matanya berair. Arin, aku? Jawab saja. Dio mengangguk pelan. Iya. Dadaku seketika terasa kosong. Tak ada lagi ruang untuk terkejut. Karena aku sudah hancur bahkan sebelum mendengar pengakuan itu. Kenapa, Dio? Tanyaku lirih. Apa yang Rasti punya sampai kau tega menginjak semua yang kita bangun? Aku nggak tahu, bisiknya. Aku butuh teman. Dia ada. Kamu sibuk dengan Aska, dengan rumah. Aku tersenyum kecut. Sibuk menyelamatkan anak kita, Dio. Menyambung hidup kita. Sementara kamu sibuk menyelamatkan gairahmu. Ia mencoba mendekat, tapi aku mundur. Jangan sentuh aku, kataku dingin. Arin, aku salah. Aku akui. Tapi aku. Kamu bukan hanya salah. Kamu pengkhianat. Kamu mengambil tubuh, hati, dan kepercayaan perempuan lain, saat aku bahkan belum selesai menyeka air mata sendiri. Malam itu aku tak tidur di rumah. Aku dan Aska menginap di rumah ibu. Kukatakan padanya kami hanya menginap sebentar. Tapi dalam hatiku, aku tahu, mungkin untuk waktu yang lama. Di dalam kamar yang dulu jadi kamarku, aku berbaring di sisi Aska, menatap langit-langit. Malam ini tak ada pelukan suami, tak ada kehangatan keluarga, tapi juga tak ada kebohongan. Aku akhirnya tahu, aku datang bukan karena ingin mereka minta maaf, tapi karena aku ingin berdiri, bukan lagi sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai perempuan yang tahu bahwa harga dirinya lebih tinggi daripada dikasihani. Sore itu aku ke toko, tempat di mana semua mimpi kami dulu dibangun. Tempat aku dan Dio dulu tertawa bersama sambil menghitung stok, menyusun display, menata impian kecil. Kini toko itu terasa asing, bersih, dingin. Dan Rasti duduk di belakang meja kasir dengan tubuh condong ke Dio, seolah tempat itu sudah jadi miliknya. Aku masuk pelan. Dio menoleh lebih dulu, lalu Rasti. Aku tidak bicara. Hanya meletakkan sebuah map di meja, berisi semua bukti, chat, foto, bukti pembayaran hotel, percakapan anak kami. Ini cukup? Tanyaku. Tenang. Dio memandangnya sebentar, lalu menjauh dari meja. Rin, kamu kesini buat apa? Tanyanya. Mau bikin malu? Aku tertawa pelan. Malu? Yang harusnya malu itu kalian berdua, bukan aku. Rasti berdiri, melipat tangan di dada. Kalau kamu cukup buat Dio, katanya dengan senyum miring, dia gak akan nyari aku, kan? Kata-kata itu seperti cambuk. Tapi kali ini, aku tidak mundur. Aku menatapnya langsung, perempuan yang dulu kupeluk saat patah hati, yang dulu kusebut sahabat. Kamu benar, kataku, mungkin aku gak cukup. Karena aku terlalu sibuk menyelamatkan keluarga kami. Sementara kamu sibuk menyesap sisa-sisa kehangatan dari suami orang.
Rasti menyeringai. Dio sendiri yang datang ke aku. Aku cuma nerima. Aku menatap Dio, yang diam seperti patung. Jadi begitu, Lang? Tanyaku. Aku cuma istri yang bikin hidup kamu makin berat. Dio menunduk. Tapi suaranya terdengar datar. Rasti lebih ngerti aku. Dia gak nuntut. Gak bikin aku ngerasa gagal tiap hari. Kamu cuma bisa nyalahin. Nangis. Bikin aku tambah sesak. Sesak? Aku mengangguk. Tentu. Karena kamu terlalu kecil untuk berdiri di samping perempuan kuat. Aku mengambil napas panjang. Lalu berdiri lebih tegak. Kalian sudah menghancurkan pernikahan ini. Tapi kalian gak akan menghancurkan aku. Kalian berdua cocok, sama-sama hidup dari pengkhianatan. Rasti melipat alis. Kamu mau sok kuat sekarang? Padahal kamu yang ditinggalin. Aku mendekatinya. Pelan. Lalu berbisik. Perempuan yang ditinggal bukan berarti kalah. Kadang dia pergi karena sadar, tempatnya bukan di antara sampah. Aku melangkah pergi tanpa menoleh. Tapi langkahku ringan. Tidak karena luka ini hilang, tapi karena untuk pertama kalinya, aku tak lagi mengemis penjelasan. Aku tahu kebenaran. Dan lebih dari itu, aku tahu harga diriku. Malam itu di rumah, aku memeluk Aska lebih erat dari biasanya. Ia tidur dengan damai. Tak tahu bahwa kedua orang tuanya baru saja melewati percakapan paling menyakitkan dalam hidup mereka. Tapi aku bersyukur. Aku tahu kini tak ada lagi kebohongan yang perlu kusembunyikan. Pagi itu, aku berdiri di depan meja pengacara sambil memeluk erat map berisi dokumen yang selama ini enggan kusentuh. Gugatan cerai. Namaku tertulis lengkap, di samping nama laki-laki yang pernah bersumpah tak akan meninggalkanku. Dio, suamiku, atau setidaknya, dulu dia begitu kupanggil. Bu Arindia, Anda sudah yakin? Tanya Bu Rina, pengacara yang membantu proses hukumku. Aku mengangguk pelan, tapi tegas. Sudah terlalu lama aku mencoba bertahan, ucapku. Kini saatnya aku pulang pada diriku sendiri. Sore itu aku pulang ke rumah dengan langkah berat. Dio belum tahu, tapi ia akan tahu malam ini. Saat Aska sudah tertidur, aku masuk ke ruang tamu. Dio sedang menatap layar ponselnya sambil tertawa kecil. Entah tertawa pada siapa, tapi yang pasti bukan untukku. Aku sudah siapkan gugatan cerai, kataku langsung, tanpa basa-basi. Dio mengangkat wajahnya. Kaget, seolah tak percaya. Apa? Aku akan pergi dari rumah ini, bawa Aska, dan aku tidak akan kembali. Ia terdiam, lalu meletakkan ponsel. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Dio menatapku. Tapi tatapan itu tak lagi membuatku gemetar. Aku sudah terlalu kebal untuk berharap. Rin, kamu serius? Cerai? Aku mengangguk. Setelah semua ini, kamu pikir aku masih bisa hidup sebagai istrimu? Dio berdiri, mendekat. Kita bisa bicarakan lagi? Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Sudah terlalu banyak pembicaraan, Dio. Yang aku butuhkan bukan kata-kata, tapi sikap. Dan kamu sudah menunjukkan sikapmu berulang kali. Ia menunduk, wajahnya penuh konflik. Aku melanjutkan, suaraku pelan tapi tegas. Aku nggak mau anakku tumbuh melihat ibunya diinjak. Aku nggak mau Aska percaya bahwa cinta berarti menelan luka tanpa batas.
Dio menghela napas berat. Aku cuma bingung, Rin. Semua ini terlalu cepat. Tidak, Dio, jawabku. Yang cepat itu cara kamu berpaling. Cara kamu menjadikan luka orang lain sebagai alasan untuk berselingkuh. Ia tertunduk, tak membantah. Dan kali ini, aku tak menunggunya menjelaskan. Tak lagi butuh alasan. Beberapa hari kemudian, aku mengepak barang-barangku dan Aska. Hanya pakaian, dokumen, mainan kesayangan, dan foto kecil kami bertiga yang kuselipkan diam-diam ke dalam koper. Ibuku menjemput dengan mobil. Ia memelukku lama di depan pagar, matanya berkaca-kaca. Aku gak nyangka kamu sekuat ini, Rin, bisiknya. Aku tak menjawab, hanya menggenggam tangannya erat. Karena kekuatan ini pun kupungut dari serpihan diriku yang dulu sempat hancur. Dio berdiri di pintu, tak mengucap apa-apa, hanya menatap. Tapi aku sudah terlalu lelah untuk membaca isi tatapan itu. Sebelum masuk mobil, aku sempat menoleh sebentar. Bukan karena aku benci kamu, Dio, tapi karena aku akhirnya mencintai diriku sendiri. Kami tiba di rumah orang tuaku menjelang maghrib. Aska langsung berlarian ke dalam, disambut oleh kakek neneknya yang sudah menyiapkan kamar kecil penuh mainan dan buku cerita. Dan aku berdiri di ambang pintu kamar lamaku, menatap dinding-dinding yang dulu jadi saksi tumbuhku. Aku pulang. Tapi bukan sebagai anak gadis. Aku pulang sebagai ibu yang telah memilih, bukan kalah. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Kebebasan bukan selalu tentang pergi dari orang jahat. Tapi kadang, tentang melepaskan orang baik yang memilih menjadi buruk dan tidak bertanggung jawab atas luka yang ia ciptakan. Keesokan harinya, tetangga mulai bertanya. Ada yang tersenyum miring, ada yang kasak kusuk, ada yang memandang iba, ada pula yang menghakimi. Katanya ditinggal suami. Aska sakit, terus suaminya malah nikung sahabat. Ah, perempuan zaman sekarang gak kuat diuji sedikit langsung cerai. Aku hanya diam. Biarlah dunia menilai. Yang tahu medan perang, hanya aku. Yang berdarah-darah, hanya hatiku. Hidup memang seperti roda. Tapi tak ada yang pernah memberitahuku, betapa dalamnya jurang ketika roda itu jatuh. Setelah semua drama perceraian, pengkhianatan, dan penghakiman sosial yang kurasakan, aku tahu satu hal pasti. Aku tak boleh tinggal di dasar terlalu lama. Aku harus bangkit. Bukan untuk membuktikan sesuatu kepada Dio atau Rasti, tapi karena aku punya satu alasan yang tak bisa dikhianati. Aska. Di belakang rumah orang tuaku, ada satu bangunan kecil yang dulu adalah rumah almarhum ayah. Sudah bertahun-tahun kosong. Cat dindingnya kusam, pintunya mulai keropos, dan lantainya penuh debu. Tapi saat aku berdiri di depannya bersama Aska, ada sesuatu yang bergetar di hatiku. Tempat ini bisa jadi awal dari segalanya. Mau jadi apa rumah tua ini, Rin? Tanya ibuku suatu pagi saat kami membersihkan halaman. Jadi sumber hidup baru, jawabku sambil tersenyum, meski peluh menetes di pelipis. Aku menyulap rumah itu jadi rumah kos sederhana. 5 kamar. 1 dapur bersama. 1 kamar mandi luar. Cat ulang semuanya. Ganti genteng bocor. Aku bahkan belajar pasang kran sendiri dari YouTube. Modalnya, sebagian dari uang tabungan terakhir yang kusimpan sebelum bercerai. Sisanya hasil jual cincin pernikahan yang dulu kusembunyikan di laci. Biar kenangan pahit itu bisa berubah jadi peluang.
kataku dalam hati saat menyerahkan cincin itu ke toko emas. Tak lama setelah direnovasi, satu persatu kamar mulai terisi. Ada mahasiswa, pegawai pabrik, pasangan muda baru menikah. Aku tak pilih-pilih. Yang penting mereka jujur dan bisa saling menjaga. Dari situ, sedikit demi sedikit, penghasilan mulai stabil. Tidak banyak, tapi cukup untuk beli susu Aska, bayar listrik, dan mulai menabung kembali. Tapi aku tahu, aku tak bisa hanya mengandalkan rumah kos. Aku mulai mencari tahu tentang jual beli properti. Awalnya hanya ikut grup Facebook. Lalu mulai belajar cara listing rumah, cara memasarkan lewat marketplace, hingga mengenali legalitas tanah dan rumah. Setiap malam, setelah Aska tidur, aku duduk di depan laptop pinjaman dari adikku. Mataku lelah, tapi hatiku menyala. Aku harus paham ini, gumamku setiap kali rasa takut datang. Aku harus hidup dari ilmu, bukan dari iba. 1 bulan, 2 bulan, aku mulai bantu teman-teman menjualkan rumah. Lalu dapat komisi kecil. Dari situ aku belajar lebih banyak. Dan ketika satu properti berhasil aku pasarkan lewat Instagram dengan caption yang kutulis sendiri, aku menangis diam-diam. Laku, Rin. Rumahnya laku, sahut temanku lewat pesan suara. Aku menutup wajah dengan tangan. Bukan karena uangnya besar, tapi karena aku tahu, aku bisa. Bahkan tanpa Dio, tanpa Rasti, bahkan setelah semua orang memandangku sebelah mata. Suatu sore, Aska duduk di teras sambil menggambar rumah. Ini rumah kita, Ma, katanya, dan ini Mama di depan laptop. Mama jual rumah. Aku tertawa pelan. Aska bangga sama Mama. Anakku mengangguk. Bangga banget. Mama kuat. Aku mengusap kepalanya. Dalam hati, aku membisikkan terima kasih. Karena dari seluruh semesta yang pernah mengkhianatiku, satu ini justru menjadi alasan untuk terus hidup. Kini, kos-kosan kecil itu sudah seperti nadi baru dalam kehidupanku. Beberapa penyewa justru jadi teman curhat. Kami saling bantu, saling masak, saling menjaga. Aku mulai dikenal sebagai Arin yang mengelola kos. Lalu berkembang jadi Arin yang jual properti online. Lalu mulai diundang dalam grup kecil ibu-ibu pengusaha rumahan. Semua tanpa Dio. Semua tanpa status sebagai istri siapa. Semua karena aku dan diriku sendiri. Kadang malam datang dengan sunyi yang panjang. Kadang ada rasa hampa saat menatap cermin. Tapi aku tahu, itu bukan karena aku menyesal. Arin? Duh, dia kan ditinggal suaminya, katanya mandiri sekarang. Padahal jualan online doang. Kasihan, dari pengusaha toko bahan bangunan, sekarang cuma urus kosan. Dulu istrinya Dio ya? Wah, kelihatan banget nggak bisa jaga suami. Kata-kata itu tak ditujukan langsung ke wajahku. Tapi sampai. Selalu sampai. Entah dari mulut tetangga, bisik-bisik di pasar, atau komentar halus berkedok basa-basi. Aku tak pernah membalas. Tak pernah menoleh. Tapi bukan karena aku tak mendengar. Aku hanya sedang sibuk berdiri. Ada satu momen yang tak pernah aku lupa. Sore itu, aku mengantar Aska ke tempat les. Di depan gerbang, aku bertemu salah satu ibu dari kelompok arisan lama yang dulu sering kuhadiri saat masih menjadi istri Dio. Ia menatapku dari ujung rambut sampai ujung sandal. Kamu sekarang tinggal di rumah ibumu ya? Tanyanya, senyumnya tipis dan matanya penuh penilaian. Aku mengangguk sopan. Iya, Bu. Dia menatap mobilku, bekas, kecil, dan jelas bukan jenis mobil yang dulu aku kendarai saat masih tinggal di rumah besar bersama Dio. Dulu suamimu ramah banget. Loh, sekarang, kasihan ya, kamu ngurus Aska sendirian. Kalimatnya dibungkus kepedulian, tapi terasa seperti pisau tumpul yang digesek pelan ke hati. Aku hanya tersenyum. Kasihan itu kalau ditinggal dan gak bisa berdiri. Tapi aku berdiri kok, Bu.
Cuma gak teriak-teriak aja. Ia diam. Dan aku pamit. Dengan langkah yang tetap tegak meski telingaku masih terasa panas. Aku tahu dunia punya standar aneh untuk perempuan seperti aku. Cerai? Pasti karena kamu kurang ini dan itu. Sendirian? Pasti gak becus urus rumah tangga. Berjuang? Ah, pura-pura kuat aja itu. Sukses? Pasti ada yang bantuin. Mana mungkin bisa sendiri? Aku mendengar semua. Kadang menangis diam-diam. Kadang menggertakkan gigi saat malam datang. Tapi aku belajar satu hal, bangkit tak butuh tepuk tangan. Justru kadang, bangkit lebih nyaman dalam diam. Dalam kerja keras yang tidak diumumkan. Dalam keteguhan hati yang tidak dijelaskan. Satu hari, aku menerima undangan pertemuan dari komunitas ibu mandiri di Bogor. Seorang kenalan yang pernah kutolong menjual rumahnya mengusulkan namaku untuk jadi salah satu pembicara. Aku hampir menolak. Tapi kemudian aku teringat Aska. Anak kecil yang pernah melihat ibunya menangis di pojok dapur. Anak kecil yang dulu berkata, "Mama kuat." Aku ingin pantas untuk kalimat itu. Maka aku datang. Dengan setelan sederhana. Tanpa make up tebal. Tanpa pencitraan. Aku bicara tentang membangun kos dari rumah tua. Tentang jual beli properti dari internet. Tentang luka yang membentuk ulang langkah. Tentang tidak perlu menjadi istri seseorang untuk punya tempat di dunia. Setelah aku selesai, ruangan sunyi sejenak. Lalu terdengar tepuk tangan. 1, 2, kemudian serentak. Dan untuk pertama kalinya sejak Dio menceraikanku, aku merasa utuh. Bukan karena dikasihani. Tapi karena didengar, dihargai, dikenali karena diriku sendiri. Namun tetap saja, pulang dari acara itu, aku masih harus berhadapan dengan dunia yang sama. Tetangga masih membandingkan. Orang-orang masih menatap seolah aku adalah cerita gagal dari rumah tangga. Anak-anak sekolah masih kadang bertanya pada Aska, "Kenapa papamu gak pernah kelihatan?" Tapi kini aku punya cara baru menjawab semuanya. Dengan senyum. Dengan tenang. Dengan bukti diam yang akan bicara pada waktunya. Aku duduk di teras suatu malam, menatap Aska bermain dengan mobil-mobilan plastik bekas. Langit penuh bintang. Tapi pikiranku melayang ke masa lalu. Ke hari-hari saat aku merasa sendirian. Ke malam-malam saat aku hampir mengemis Dio untuk bertahan. Ke momen saat aku merasa diriku tak cukup. Lalu aku menatap anakku, dan semuanya berubah. Aku cukup. Aku bahkan lebih dari cukup. Dan dunia boleh meremehkan. Pagi itu aku sedang menyapu halaman depan rumah kos ketika sebuah pesan masuk di ponselku. Dari Sinta, teman SMA yang juga dulu jadi teman arisan. Kami sudah jarang bicara, jadi pesan itu terasa tak biasa. "Rin, kamu masih ingat Dio dan Rasti kan? Astaga, aku nggak nyangka mereka bisa sampai segitu. Cek aja Instagram Rasti, rame banget." Aku tak langsung membalas. Tapi tangan ini otomatis membuka aplikasi yang lama sudah kutinggalkan. Rasa penasaran menang, walau hatiku sempat ragu. Aku ketik nama Rasti. Akunnya masih sama. Foto profilnya tetap wajah cantik dengan filter terang dan bibir tersenyum. Tapi yang membuatku membeku adalah isi unggahan terbarunya. "Jangan terlalu percaya sama cinta. Kalau cinta bisa beli bensin, mungkin hidupku nggak sekacau ini. Dulu katanya demi masa depan. Tapi sekarang, masa depan malah minta makan terus." Caption lain bahkan lebih menyakitkan untuk dibaca, karena aku tahu siapa yang dituju. Katanya cowok mandiri. Nyatanya gantungan doang. Scroll-scroll lagi. Mata ini tak bisa bohong. Rasti sedang marah. Putus asa. Dan kecewa. Tak lama, Sinta mengirim voice note. Suaranya tergesa. "Rin, kamu tahu nggak? Usaha toko Dio dan Rasti udah tutup. Katanya sih Dio sempat coba buka bengkel, tapi gak jalan. Rasti sekarang kerja freelance endorse kecil-kecilan, tapi sering curhat di medsos soal ditinggal suami di kasur, dan ngurus rumah sendirian." Aku terdiam. Mendadak udara terasa berat, meski aku sedang di luar rumah. Mereka, yang dulu meninggalkanku dalam reruntuhan, kini mencicipi reruntuhannya sendiri. Karma memang datang tanpa permisi. Aku duduk di kursi bambu depan rumah. Langit siang itu cerah.
Tapi pikiranku melayang jauh, pada malam-malam di mana aku menangis dalam diam, di kamar sempit, sambil memeluk Aska yang demam. Pada saat Dio pulang larut malam dan berkata, "Aku capek. Kamu jangan nambahin beban." Pada saat Rasti berdiri di rumahku, berkata dengan senyum miring, "Kalau kamu cukup buat Dio, dia nggak akan nyari aku, kan?" Ya Tuhan, aku bukan orang yang haus balas dendam. Tapi melihat semuanya kini berbalik arah, bukan tidak membuatku merasa lega. Bukan karena mereka jatuh, tapi karena ternyata aku tak perlu membalas apapun. Luka yang mereka beri, akhirnya membalas mereka sendiri. Aska menghampiriku sambil membawa gambar rumah. "Mama, ini rumah kita. Tapi nanti di sampingnya ada rumah satu lagi, buat Mama kerja jual rumah." Aku tersenyum. "Amin, Nak. Semoga rumah Mama makin banyak, ya. Biar kita kaya," katanya polos. Aku menggeleng. "Biar kita nggak perlu ngemis pada siapapun." Aska tertawa, lalu duduk di pangkuanku. "Papa masih kerja di toko, Ma?" tanyanya tiba-tiba. Aku menghela napas. "Papa sudah tidak punya toko lagi, sayang. Tapi semoga dia baik-baik saja." Aku tak ingin Aska tumbuh dengan benci. Meski dulu Dio menghancurkan banyak hal, aku tak ingin mewariskan luka yang tak perlu kepada anakku. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka ponsel lagi. Pesan-pesan dari masa lalu mulai bermunculan. Ada yang sekadar basa-basi. Ada yang mulai bertanya-tanya. "Rin, Dio tuh kenapa ya? Kamu masih suka kontak nggak? Rasti sekarang galak banget di sosmed. Kangen deh dulu waktu kalian masih barengan. Dia tuh dulu kan sahabat kamu ya? Kasihan banget sekarang." Aku hanya membalas satu kalimat pada semuanya. Aku hanya berharap mereka belajar dari luka yang dulu mereka sepelekan. Karena pada akhirnya, aku tak perlu berdiri di depan reruntuhan hidup mereka dan berkata, "Tuh kan, kehidupan sudah melakukannya untukku." Aku menutup mata malam itu dengan dada lapang. Untuk pertama kalinya sejak semua pengkhianatan itu terjadi, aku merasa tidak ada lagi beban yang perlu kubawa. Aku tak perlu penjelasan, tak butuh permintaan maaf, tak ingin pengakuan bersalah. Karena aku tahu, aku sudah jauh dari titik itu. 3 tahun setelah semua luka itu, aku berdiri di depan panggung berukuran sedang di sebuah seminar properti di Yogyakarta. Latar belakangku terpampang besar. Arindia Putri, CEO Arin Land Property. Aku mengenakan setelan blazer krem lembut, rambutku disanggul rapi, dan sepatu hak rendah yang nyaman. Bukan karena ingin tampil sempurna, tapi karena aku ingin terlihat sebagai aku yang baru, perempuan yang tak lagi goyah saat dunia mencoba meremehkan. Tepuk tangan bergema ketika aku maju dan mulai bercerita. Bukan cerita manis penuh prestasi, tapi kisah nyata tentang rumah kos kecil di belakang rumah ibu. Tentang bagaimana aku jual cincin pernikahan untuk beli cat tembok. Tentang menjual properti orang lain dari ponsel murah pinjaman. Dan tentang Aska, anak lelaki kecilku, yang menjadi alasan kenapa aku tak boleh berhenti. 1 jam bicara terasa seperti satu helaan napas. Dan ketika selesai, aku tak menangis. Aku tersenyum. Karena kali ini, tepuk tangan itu bukan karena belas kasihan, tapi karena keberanian. Arin Land Property. Dulu hanya nama akun Instagram kecil yang kugunakan untuk memasarkan rumah orang. Kini, sudah jadi badan usaha resmi. Dengan 3 tim marketing inti, kantor kecil di Bogor, dan relasi dengan pengembang besar di Bandung, Depok, dan Tangerang. Aku tak pernah menyangka bisa memimpin orang lain. Tapi ternyata, luka memang guru terbaik. Bahkan sekarang, beberapa developer muda menjulukiku, Ibu Singa Properti. Karena katanya, aku bisa nego tanah keras, tapi tetap sabar urus anak dan bicara pelan ke klien. Aku hanya tertawa tiap kali mereka memujiku. Mereka tak tahu, kekuatan itu lahir dari ketidakberdayaan yang dulu tak punya tempat menangis. Aska kini duduk di kelas 2 SD. Pintar, suka menggambar rumah, dan mulai bilang cita-citanya adalah punya perumahan sendiri. Karena Mama jual rumah, aku nanti bangun rumah. Kita jadi tim ya, Ma, katanya suatu malam. Aku mengusap kepalanya, menahan tangis. Tim terbaik, Nak. Dia tak tahu, betapa kalimat polosnya adalah bentuk kecil dari seluruh harapanku yang dulu hampir mati. Satu hari, dalam perjalanan pulang dari proyek survei tanah di Cibubur, aku melewati sebuah toko kosong. Pelang bertuliskan, dijual murah, bekas toko bangunan, tergantung di pagar. Aku mengenal bangunan itu. Dulu, itu toko kami. Toko Dio. Tempat aku dan dia mulai segalanya. Tempat Aska pernah belajar berjalan sambil memeluk kantong semen. Aku berhenti sejenak. Tidak untuk nostalgia, tapi untuk menyadari satu hal. Aku telah melewati tempat ini. Secara harfiah, dan juga secara emosional. Aku sudah berjalan jauh. Dan aku tidak ingin kembali.
Kini aku punya karyawan yang memanggilku Bu Arin. Klien yang menaruh kepercayaan penuh. Mitra bisnis yang datang tanpa melihat masa lalu. Aku punya hidup yang utuh. Bukan karena laki-laki, bukan karena status, tapi karena usaha dan luka yang tak kubiarkan membunuhku. Dulu aku bangun tidur dengan rasa takut. Sekarang aku bangun tidur dengan jadwal rapat. Dulu aku dihantui pertanyaan, apa aku gagal? Sekarang aku menulis di jurnal, terima kasih, Tuhan. Aku masih berdaya. Suatu malam, setelah selesai menandatangani perjanjian kerjasama dengan pengembang di Jakarta Timur, aku pulang ke rumah dengan hati ringan. Aska menyambutku di depan pagar. Mama, aku dapat nilai 100 dari gambar rumah. Aku memeluknya. Pintarnya anak mama. Kami makan malam berdua, nasi goreng telur. Sederhana, tapi penuh tawa. Aku tak pernah menyangka bahwa bahagia bisa sesederhana ini. Bukan pesta, bukan rumah mewah, tapi tawa tulus seorang anak yang tumbuh dengan cinta, bukan luka. Aku duduk di teras, memandang langit malam. Dulu aku dilabeli, janda gagal, perempuan ditinggal, bekas istri Dio. Kini, aku punya label sendiri. Arindia Putri, pendiri Arinland, ibu dari Aska. Perempuan yang berdiri dari reruntuhan dan membangun istananya sendiri. Dan hidupku, tak lagi milik siapa-siapa. Hidupku kini milikku dan anakku sendiri. Pagi itu, udara BSD masih sejuk. Aku dan tim sedang meninjau progres proyek Arinland yang sedang kami bangun di lahan strategis dekat stasiun. Perumahan skala kecil dengan konsep hijau, dikhususkan untuk keluarga muda dan pekerja milenial. Proyek ini adalah batu loncatan penting bagi ekspansi bisnisku ke wilayah Jabodetabek. Aku mengenakan kemeja putih sederhana, celana kain krem, dan sneakers. Rambutku diikat rapi. Tak ada yang istimewa dari penampilanku pagi itu, tapi langkahku tegak. Hatiku tenang. Sampai suara itu muncul dari belakang. Arin. Langkahku terhenti. Suara itu, tajam tapi dibuat terdengar santai. Aku menoleh. Rusty. Ia mengenakan rompi lapangan dan ID card perusahaan kontraktor kecil yang menjadi subvendor di proyekku. Rambutnya dikuncir seadanya, wajahnya kusam meski masih berusaha tersenyum. Tangannya memegang map lusuh yang jelas sudah ia genggam dari tadi. Kamu di sini juga, Arin? Tanyanya, mencoba tersenyum lebar. Ikut bantu proyek juga, ya? Nada bicaranya dibuat santai, seolah kita dua sahabat lama yang bertemu tak sengaja. Tapi aku tahu dia gugup. Sorot matanya tidak bisa menipu. Tangannya sedikit bergetar saat memegang map. Sebelum aku sempat menjawab, partner kerjaku, Pak Rino, yang menjadi arsitek utama proyek ini, mendekat sambil mengangguk hormat padaku. Oh, Bu Arindia, katanya. Ini, Mbak Rastia, salah satu staf lapangan vendor listrik. Kebetulan baru bergabung minggu lalu. Rasti menunduk sopan. Pak Rino lalu menoleh ke arah Rasti dan berkata, dengan nada netral tapi tajam. Kalau ada progres, laporan langsung ke Bu Arin ya. Beliau pemilik proyek ini. Hening. Sekejap. Tapi bagiku, detik itu seperti ledakan diam. Rasti membeku. Aku bisa melihat sorot matanya yang langsung berubah. Wajahnya memucat. Napasnya memburu pelan. Ia menatapku, seperti tak percaya. Tak ada kata-kata keluar dari bibirnya. Tak ada lagi senyum dibuat-buat. Yang tersisa hanya wajah kosong seorang wanita yang akhirnya tahu, ia berdiri di tempat yang dulu ingin dia rampas. Tapi sekarang harus ia jalani dari bawah. Aku mengangguk singkat. Ya, Mbak Rasti, kalau ada update, silakan laporkan ke saya setiap Senin dan Kamis pagi. Aku bicara profesional. Data. Tanpa dendam. Tanpa rasa ingin menghinakan. Karena aku tahu, posisi ini bukan untuk memamerkan kemenangan. Ini adalah hasil dari semua luka yang dulu aku peluk sendirian. Setelah inspeksi, aku kembali ke mobil. Belum sempat supirku menyalakan mesin, ponselku bergetar. Satu pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. Arin, maaf. Aku gak tahu kamu bisa sampai sejauh ini. Dulu aku kira aku menang. Tapi ternyata, aku cuma merusak hidup orang dan hidupku sendiri. Kamu hebat. Maaf, sekali lagi. Rusty. Aku tak langsung membalas. Tanganku memegang ponsel erat. Hatiku terdiam. Pikiranku kembali ke momen-momen saat aku hampir memohon agar Dio bertahan. Saat Rusty berdiri di ruang tamuku, menyeringai. Saat aku ditinggal tanpa penjelasan. Tanpa pilihan. Tapi sekarang, bahkan tanpa berkata sepatah pun, hidup sudah menjawab semuanya untukku. Aku membalas satu kalimat saja. Terima kasih sudah berkata jujur. Semoga kamu juga bisa bangkit. Seperti aku dulu bangkit dari kalian. Bukan karena aku lebih baik. Tapi karena aku sudah selesai dengan luka itu. Aku tak mau menyimpannya lebih lama. Hari itu, saat matahari mulai tergelincir ke barat, aku dan tim duduk di kafe kecil dekat proyek. Kami bicara soal strategi pemasaran, jadwal peluncuran unit,
dan pengurusan IMB tahap akhir. Tapi di tengah tawa dan diskusi, hatiku terasa ringan. Bukan karena aku berhasil mempermalukan siapapun. Hari itu hujan turun ringan di Bogor. Di luar jendela kantorku, langit abu-abu menggantung seperti tanda-tanda akan ada yang datang. Dan memang, sesuatu datang. Atau lebih tepatnya, seseorang. Sekretarisku mengetuk pintu, lalu membuka pelan. Bu Arin, ada tamu. Namanya, Pak Dio. Namanya disebut dengan ragu. Seolah bahkan lidah pun enggan menyebutnya lantang. Aku terdiam. Jantungku sempat berdebar. Tapi tidak karena takut, melainkan karena aku tahu, ini saatnya. Persilakan masuk, kataku tenang. Dio melangkah ke dalam, mengenakan jaket lusuh dan sepatu basah karena hujan. Rambutnya sedikit berantakan. Bukan lagi pria gagah yang dulu berjalan cepat dan percaya diri. Kini, ia duduk di depanku dengan tubuh sedikit membungkuk. Seperti orang asing yang tak tahu bagaimana cara bicara padaku lagi. Ia membuka tas kecil dan mengeluarkan sebuah kotak mainan. Mobil-mobilan kecil. Buat Aska, katanya. Aku tahu dia suka yang kayak gini. Aku menatapnya, lalu menggeser kotak itu ke sisi meja. Tak kuterima. Tapi juga tak kutolak secara kasar. Hanya netral. Ia menelan ludah. Lalu mulai bicara. Arin, aku nyesel. Bener-bener nyesel. Semua yang dulu kulakukan, ninggalin kamu, ninggalin Aska, itu salah. Ia menatapku penuh harap, matanya berkaca-kaca. Aku udah ceraikan Rasti. Aku nyadar, kamu satu-satunya yang benar-benar berjuang waktu kita jatuh. Aku malah ninggalin kamu. Tapi sekarang aku pengen perbaiki semuanya. Kita mulai dari awal, ya? Suasana di ruangan jadi sunyi. Hanya suara hujan yang menyentuh kaca dengan ritme lambat. Aku menarik napas dalam, lalu berdiri perlahan. Aku berjalan ke jendela, memandangi pohon-pohon basah oleh gerimis. Lalu, dengan suara tenang, tapi tegas, aku berkata, dulu, waktu aku hancur, kamu bukan orang yang menemaniku. Kamu justru yang ikut menghancurkan. Aku membalikkan badan, menatap matanya dalam. Waktu aku gak punya apa-apa, kamu tinggalkan aku. Waktu Aska sakit, kamu marah. Waktu aku cuma butuh bahu, kamu justru berpaling ke wanita lain. Aku tersenyum kecil, tanpa sarkasme. Hanya sebuah senyum milik perempuan yang tak lagi mengemis cinta. Aku bukan Arindia yang dulu, Dio. Aku bukan istrimu lagi. Dan kamu bukan bagian dari hidupku yang sekarang. Dio menunduk. Rahangnya mengeras. Tapi ia tak membantah. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu ia kalah. Dan kalah karena keputusannya sendiri. Aku ngerti kalau kamu marah, katanya pelan. Aku menggeleng. Aku nggak marah. Lalu, kamu benci? Aku tersenyum lagi. Enggak. Aku cuma sudah selesai. Hening. Ia berdiri perlahan. Menatapku satu kali lagi, kali ini tanpa harap. Mungkin ia akhirnya sadar bahwa pintu itu memang benar-benar sudah tertutup. Setelah Dio pergi, aku duduk kembali di kursiku. Mataku menatap langit yang masih kelabu, tapi hatiku terasa terang. Aku memandang mobil-mobilan kecil itu. Lalu kupanggil sekretarisku. Dina, tolong bungkus ini dan kirim ke panti asuhan yang biasa kita bantu. Ya. Ia mengangguk, lalu mengambil kotak itu. Bukan karena aku ingin membuang pemberian Dio. Tapi karena aku tahu, Aska tak butuh simbol pengganti. Ia butuh kehadiran yang utuh. Dan itu hanya bisa kuberi. Malamnya, aku dan Aska duduk di lantai ruang tengah. Kami sedang menyusun puzzle rumah impian, mainan yang kami beli beberapa minggu lalu. Mama, katanya tiba-tiba, kalau papa datang, boleh ketemu aku gak? Pertanyaan itu datang seperti hujan yang deras tiba-tiba. Aku menatap anakku. Wajahnya polos, tapi matanya cerdas. Ia bukan anak kecil yang tak paham apa-apa. Ia tahu. Ia merasa. Aku mengangguk perlahan. Kamu boleh ketemu, tapi kamu harus tahu satu hal. Apa, Ma? Kalau papa datang lagi, bukan berarti mama dan papa akan jadi seperti dulu. Mama dan papa punya jalan masing-masing sekarang. Aska mengangguk. Gak apa-apa.
Aku cuma pengen tahu kalau dia masih ingat aku. Aku menariknya ke pelukan. Kalau Mama ingat kamu tiap detik. Dan Mama janji, kamu gak akan pernah merasa ditinggal. Aku duduk di teras rumah kecil kami yang kini telah berubah menjadi 2 lantai, dengan taman kecil dan jalur paving yang ditata Aska sendiri minggu lalu. Mentari sore mengguratkan bayangan hangat di ubin, dan semilir angin membawa aroma wangi melati dari pot yang kugantung di pojok langit-langit. Di meja rotan, secangkir teh yang mulai dingin menemaniku membaca dokumen tender baru dari sebuah developer besar. Tapi pandanganku tak sepenuhnya tertuju ke sana. Mataku lebih sering memandangi Aska yang berlarian di halaman sambil tertawa, mengejar bola biru kecilnya. Kadang aku masih tak percaya bahwa dari reruntuhan itu, aku bisa membangun segalanya lagi. Bahwa luka yang dulu hampir menenggelamkanku, kini justru menjadi tanah yang subur bagi keberanianku. Dulu, aku Arindia yang hanya dikenal sebagai istrinya Dio. Kini, aku Arindia yang punya nama sendiri, yang dipanggil Bu Arin di seminar properti, yang dihormati klien, disegani vendor, dan dipeluk hangat oleh anaknya setiap malam. Aku tidak lagi berjalan sambil menunduk karena komentar orang. Aku berjalan tegak, bukan karena ingin sombong, tapi karena akhirnya aku tahu nilainya diriku. Aku tak pernah membalas perlakuan Dio. Tidak juga hinaan Rasti. Tidak juga omongan tetangga. Bukan karena aku lemah. Tapi karena aku tahu, balas dendam terindah adalah hidup bahagia, tanpa mereka. Karena apa gunanya membuktikan diri pada orang yang bahkan tak tahu caranya menghargai? Beberapa bulan lalu, aku mendapat undangan untuk jadi keynote speaker dalam konferensi perempuan wirausaha nasional. Tema yang mereka pilih untukku adalah, bangkit tanpa gentar. Dan aku mengerti kenapa mereka memilihku. Karena aku bukan perempuan yang sempurna. Tapi aku perempuan yang tidak menyerah. Dan itu cukup. Suatu malam, saat aku sedang menyusun rencana ekspansi proyek properti baru ke kota Solo, Aska masuk ke kamarku membawa secari kertas. Mama, aku bikin ini di sekolah. Untuk tugas. Aku menerimanya. Di kertas itu, Aska menggambar seorang perempuan dengan dasi dan sepatu hak tinggi, berdiri di depan papan bertuliskan, CEO. Di sebelahnya, seorang anak laki-laki memegang tangan ibunya. Di bawahnya tertulis, ini mamaku. Dia kuat. Dia bukan cuma mama, dia juga pejuang. Aku tak bisa menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Karena apapun yang dulu kualami, pengkhianatan, rasa tak berharga, kesepian, caci maki, semuanya ternyata membentuk diriku menjadi pantulan kekuatan di mata anakku. Aska menggenggam tanganku. Mama hebat. Kalimat itu lebih berharga dari semua tepuk tangan seminar atau angka besar dalam rekening bank. Kalimat itu adalah bukti bahwa aku tak gagal. Aku berhasil sebagai perempuan, sebagai ibu. Sebagai diriku sendiri, aku tak pernah menghapus masa lalu. Aku tak menyangkal bahwa dulu aku hancur. Bahwa dulu aku tidur sambil menangis, bangun sambil berharap semuanya mimpi. Tapi aku tahu, luka-luka itu bukan tanda kelemahan. Mereka adalah jejak perjuangan. Dan hari ini, aku berdiri dengan kepala tegak, karena luka-luka itu sudah jadi jembatan yang membawaku ke tempat ini. Aku menatap langit malam. Bintang-bintang bertaburan, seperti mengingatkanku bahwa terang selalu ada. Selama kita cukup sabar melewati gelap. Di dunia yang tak pernah adil pada perempuan sendirian, aku tak lagi takut. Karena aku tahu, aku bukan sendirian. Ada banyak perempuan lain yang diam-diam bangkit, seperti aku dulu. Dan jika satu pun dari mereka membaca kisahku suatu hari nanti, aku ingin mereka tahu. Kamu tidak gagal hanya karena kamu ditinggal. Kamu tidak kurang hanya karena seseorang memilih pergi. Kadang, orang yang kamu pikir akan menghancurkanmu, justru menjadi alasanmu jadi utuh. Aku, Arindia. Dulu perempuan yang ditinggal saat paling rapuh. Kini perempuan yang berdiri paling kuat. Dan aku tak menoleh ke belakang untuk membawa siapapun kembali. Aku hanya menatap masa depan, bersama Aska. Dan langkah kami terus maju. Tanpa amarah. Tanpa dendam. Tapi penuh cahaya dari luka yang akhirnya, menjadikanku kuat.